bersama Ibu Guru Ana, Pak Guru Yayan, dan Pak Guru Yefta di Sekolah Minggu Online pada hari ini. Adik-adik yang di rumah gimana kabarnya? Sehat semua kan? Oke, kalau gitu kita mulai saja yuk Sekolah Minggu Online pada hari ini. Semuanya adik-adik yang ada di rumah kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, segala puji syukur. Tepuk tangan ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Adik-adik masih tetap semangat kan? Masih penuh sukacita kan? Oke, kalau gitu kita nyanyikan sekali lagi yuk pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Jangan lupa tersenyum. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih pada hari ini atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah, untuk Pak Guru dan Bu Guru yang setia setiap minggunya melayani ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan berkati, berikan kami kesehatan, kekuatan, dan kiranya Tuhan juga dipermuliakan di tempat ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Guru Dario dengan tema Tuhan memanggil Gideon, kita kembali angkat pujian bersama. Kita nyanyikan Kubuka Alkitab atau firman Tuhan. Tersenyum ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah adik-adik, kita siapkan hati kita, siapkan alat tulisnya dan Alkitabnya, telinganya dibuka lebar dan duduk manis, dan inilah firman-Nya.
Halo, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Pak Daryo. Hari ini yang akan bersama-sama dengan kalian untuk ibadah sekolah minggu. Dan juga kita mengucapkan sama-sama terima kasih kepada Bapak Guru Yayan dan juga Ibu Guru Ana yang sudah memimpin pujian kita dan juga sudah membuka ibadah sekolah minggu hari ini, ya. Dan sekarang Pak Daryo akan sama-sama dengan kalian untuk belajar firman Tuhan, ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Perjanjian Lama, ya. Perjanjian Lama. Tahu kan? Iya, ya, kita akan membuka firman Tuhan dari kitab yang ke-7 dalam Perjanjian Lama. Yang pastinya kalian semua udah tahu, ya. Coba sebutkan dari yang pertama, yaitu kitab Kejadian. Oke, ayo yang kedua, kitab Keluaran. Yang ketiga, kitab Imamat. Ya, terus keempat, kitab Bilangan. Iya, betul. Yang kelima, kitab Ulangan. Dan yang keenam adalah Yosua. Dan yang ketujuh, kitab Hakim-Hakim. Ya, kita akan buka sekarang kitab Hakim-Hakim, ya. Ayo kita semua siapkan Alkitab kita, ya. Kita siapkan Alkitab kita dan kita akan buka bersama-sama, yaitu Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ya. Sekali lagi, Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ya. Kita baca ayat 1 saja, ya. Nanti kalau kita perlu baca dalam cerita, kita akan buka dan kita akan baca lagi ayat yang lain. Tapi yang sekarang kita bacakan sama-sama, yaitu ayat yang pertama saja. Yuk, sama-sama kita baca firman Tuhan. Yuk. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Yuk, 1, 2, 3. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bersama tentang seorang pahlawan yang gagah berani, ya. Seorang yang gagah berani, yaitu yang bernama Gideon, ya. Gideon adalah dari keluarga Yoas, yaitu berarti ayahnya bernama Yoas dari kaum Abieser dari suku Manase, ya. Itu Gideon, ya. Dan dia dipanggil oleh Tuhan saat Israel itu saat itu dikuasai oleh bangsa Midian, ya. Kenapa dia dikuasai oleh bangsa Midian? Karena Tuhan mengizinkan, ya. Karena bangsa Israel kalau ada yang memimpin seorang hakim, dia berlaku baik. Tapi tatkala yang memimpin atau seorang hakim itu meninggal, dia berbuat jahat kembali, ya. Sehingga apa? Saat itu Israel dikuasai oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Luar biasa panjangnya, luar biasa lamanya, ya. 7 tahun bukan waktu yang sedikit, ya. Dia merasa sangat menderita oleh karena apa? Harta bendanya, ya, setiap cocok tanam dirampas oleh orang-orang Midian. Dia punya ternak, punya kambing domba, dia diambil habis oleh orang-orang Midian, ya. Sampai-sampai dia mau bekerja, mau memasak pun dia harus bersembunyi di gua-gua, di benteng-benteng, di bukit-bukit yang kira-kira nggak terjangkau oleh orang-orang Midian. Itulah keadaan Israel pada saat itu, ya. Sehingga setelah dalam keadaan yang tidak punya daya, barulah orang-orang Israel itu berteriak minta tolong kepada Tuhan. Nah, Tuhan mendengar. Akhirnya Tuhan melalui malaikatnya mendatangilah keluarga Yoas, yaitu mendatangi Gideon yang saat itu sedang mengirik gandum, ya, mengirik gandum. Dia di tempat persembunyiannya, dia didatangin oleh malaikat. Untuk apa malaikat datang? Yaitu untuk menyuruh agar Gideon
memimpin bangsa Israel untuk melepaskan dari cengkeraman orang-orang Midian. Ya, karena sebelum-sebelumnya Israel pun sudah dipimpin dari ada beberapa hakim, ya. Di antaranya selain Gideon, hakim pertama kalian tahu? Ya, yaitu Otniel, ya. Dan yang kedua yang terkenal dengan tangannya yang kidal siapa? Namanya Ehud, ya. Ada juga hakim wanita yang namanya Deborah, ya. Ada namanya lagi Yair, ada juga namanya hakim Yipta, ya. Iya, betul, seperti nama guru sekolah minggu kita, yaitu apa? Pak Yipta. Ya, tapi di sini Yipta hakim juga ada, ya. Dan hari ini kita bicara dengan hakim yang bernama Gideon, ya. Dan Gideon saat itu didatangin malaikat, dia dipanggil untuk memimpin bangsa Israel. Tapi apa jawabnya Gideon? Gideon adalah orang yang sangat rendah hati, ya, sehingga dia penginnya yang memimpin bukan dia. Bukan berarti Gideon tidak mau, tapi dia mengedepankan biarlah orang lain yang memimpin, ya. Apa sih kerendahan hati dia? Kerendahan hati dia itu, yuk kita baca lagi coba. Kerendahan hati Gideon adalah, kita baca dari ayat yang ke-15. Ya, tadi kan kita baca ayat pertama. Nah, sekarang kita lompat ayat 15 yuk, coba yuk. Ayat 15 kita akan baca di sana, ya. Setelah ayat yang ke-14 bahwa Tuhan menyuruh Gideon, nah Gideon jawabnya apa? Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Ya, itulah kira-kira apa? Kerendahan hatinya seorang Gideon. Ya, dia merasa saya tidak punya daya Tuhan untuk jadi pemimpin, apalagi untuk membebaskan mereka dari orang-orang Midian. Apa sih saya? Ya, kira-kira begitu, ya. Saking kerendahan hatinya Gideon, dia sampai bicara kepada Tuhan, siapakah sih saya? Ya, tapi Tuhan tetap pada pendirinya, karena Tuhan tidak melihat dari sosok orangnya, tapi Tuhan adalah melihat hati Gideon, bahwa Tuhan memaki Gideon dengan luar biasa. Ya, akhirnya Gideon pun dia mau menjalankan tugas, tapi saking kehati-hatiannya, ya, Gideon sampai meminta tanda kepada Tuhan, ya. Kalau begitu Tuhan, saya minta tanda. Biarkanlah Tuhan, tunggu sebentar aja. Saya akan motong kambing untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Ya. Akhirnya benar, oke kalau begitu, ya. Tuhan melalui malaikatnya nungguin Gideon itu masak korban, ya, benar. Setelah itu dia masak, setelah matang dagingnya dan juga kuahnya dibawa ke depan malaikat Tuhan itu dan disuruh menaruh di tempat pembakaran, ya. Dengan sungguh luar biasa apa? Malaikat itu pegang tongkat dan sentuhlah daging itu, keluarlah api, ya, terbakar habis, ya, daging persembahan Gideon. Nah, saat itu baru tahulah Gideon bahwa dia benar-benar disuruh oleh Tuhan, ya. Itu kira-kira permintaan yang pertama, ya. Tapi ada permintaan tanda-tanda terus, ya, karena kehati-hatiannya Gideon, ada permintaan lagi, ya. Tuhan, kalau memang Tuhan mengutus aku, kiranya saya pun minta tanda. Saya akan membentangkan bulu domba dan biarkanlah malam ini bulu domba ini basah, tapi di sekitarnya biarkanlah kering. Baiklah kalau begitu, ya, benar, ya. Pagi-pagi dia bangun, dia lihat, bulu dombanya diambil, dia peras, airnya keluar sampai secawan, ya, sampai penuh secawan airnya, tapi di sekitarnya tetap kering. Itu permintaan lagi, ya, permintaan Gideon kepada Tuhan. Dan juga rupanya Gideon pun tetap minta petanda lagi. Maafkan Tuhan, kalau boleh sekali lagi saya minta tanda, ya. Tandanya apa kira-kira? Kalau tadi minta tanda bulunya domba yang basah, sekitarnya kering. Nah, sekarang tanda yang ketiga dia sebaliknya.
biarkanlah bulu dombanya kering, tapi di sekitarnya basah. Benar, pagi-pagi dia lihat bulu domba kering, nggak ada airnya, tapi di sekitarnya semuanya basah. Ya, itulah permintaan Gideon sebagai tanda sebelum dia menjalankan sebuah tugas yang akan diberikan oleh Tuhan untuk Gideon. Ya, dan juga Gideon ada satu sifat lagi atau karakter lagi, yaitu taat. Ya, ketaatan Gideon sungguh luar biasa. Ketaatannya apa kira-kira? Ya, ketaatannya adalah saat Tuhan menyuruh menghancurkan misbah Baal milik ayahnya. Kalian tahu nggak? Yoas itu rupanya dia adalah imam dari sembahan dia, yaitu Baal. Ya, dia punya misbah, punya tempat, yaitu patung-patung Baal. Nah, malaikat Tuhan menyuruh Gideon hancurkan itu. Oh, dia bingung. Itu kan punya ayah saya, kenapa harus saya hancurkan? Tapi oleh karena ketaatannya, Gideon lakukan. Karena hanya satu-satunya harus taat sepenuhnya untuk menjalankan perintah Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Gideon. Dan akhirnya Gideon diangkat menjadi hakim untuk memimpin bangsa Israel, yang tugasnya diantaranya adalah mempersatukan suku-suku Israel pada masa yang penuh dengan pertikaian. Itulah kira-kira cerita Gideon pada hari ini. Biarkanlah adik-adik semua boleh meneladani akan sifat Gideon, yaitu rendah hati dan sangat berhati-hati dan juga taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, dan kami serahkan kembali kepada Pak Guru Yayan dan Bu Guru Ana. Dadah. Nah, itu dia adik-adik firman yang disampaikan oleh Pak Guru Daryo. Nah, selanjutnya kita mau kembali angkat pujian dengan gerakan ya. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Kita mau doa Bapa kami, lipat tangannya, tutup matanya, kita doa bersama-sama ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Oke adik-adik, sekolah minggu online pada hari ini sudah selesai. Semuanya selamat hari Minggu. Happy Sunday, Tuhan memberkati.